Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Bekti Nugraha dengan NIM 143230180. Saya dari kelas EPC, kelas praktikum pengolahan data ekonomi. Di sini kita akan bahas tentang multinominal logistik regresi. Apa sih multinominal logistik regresi? Adalah metode statistik untuk memodelkan probabilitas hasil kategori yang bersifat nominal dan memiliki lebih dari dua pilihan kategori, seperti jenis pekerjaan atau moda transportasi. Metode ini memperluas regresi logistik biner ke situasi di mana variabel dependen dapat memiliki banyak kategori yang tidak memiliki urutan alami, memungkinkan analisis pengaruh variabel independen terhadap kemungkinan suatu kasus masuk ke kategori tertentu. Oke, selanjutnya kita masukkan datanya terlebih dahulu. Jika sudah, ketik summarize. Nah, summarize ini jika diinterpretasikan, variabelnya adalah age atau usia. Rata-rata responden adalah sekitar 39,5 tahun dengan rentang usia 11 hingga 85 tahun dengan standar deviasinya 11,97 tahun. Status perkawinan, jenis kelamin, status pekerjaan, status kerja, dan lokasi. Variabel ini adalah variabel biner yang menunjukkan oleh nilai minimum 0 dan maksimum 1. Oke, selanjutnya adalah tab cooking full. Oke. Interpretasinya adalah tabel ini merangkum jenis bahan bakar yang digunakan untuk memasak oleh 6.221 responden dalam dataset. Mayoritas menggunakan listrik atau LPG. Sebagian besar responden yaitu 4.503 orang atau 72,38% menggunakan listrik atau LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak. Selanjutnya, penggunaan kayu bakar yang signifikan yaitu 1.386 orang atau 22,28% yang masih mengandalkan kayu bakar. Selanjutnya adalah minyak tanah yaitu sebesar 332 orang atau 55,34% yang menggunakan minyak tanah ini. Oke, selanjutnya adalah ini ya, emulate cooking. Copy paste saja. Oke. Pertama kita lanjutkan minyak tanah dengan listrik atau LPG terlebih dahulu. Untuk usia tidak signifikan. Selanjutnya pendidikan, setiap tahun tambahan pendidikan dikaitkan dengan penurunan 0,030 dalam log peluang relatif penggunaan minyak tanah dengan listrik atau LPG. Status perkawinan, responden yang menikah mengalami penurunan 0,620 dalam log peluang relatif penggunaan minyak tanah dibandingkan dengan listrik atau LPG dibandingkan dengan mereka yang belum menikah. Dalam logaritma pendapat dan dikaitkan dengan penurunan 0,110 dengan peluang logaritma relatif penggunaan minyak tanah. Status pekerjaan juga tidak signifikan. Lokasi, mereka yang tinggal di perkotaan mengalami penurunan 0,351 dalam peluang logaritma relatif penggunaan minyak tanah dengan listrik atau LPG dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pedesaan.
Selanjutnya adalah kayu bakar. Jenis kelamin juga tidak signifikan di sini. Selanjutnya ada usia. Setiap tahun tambahan usia berkaitan dengan peningkatan 0,017 dalam log peluang relatif penggunaan kayu bakar. Selanjutnya ada pendidikan. Setiap tambahan sekolah berkaitan dengan penurunan 0,129 dalam log peluang relatif penggunaan kayu bakar. Selanjutnya ada status perkawinan yang juga tidak signifikan. Selanjutnya logaritma pendapatan. Peningkatan 1 unit dalam logaritma pendapatan dikaitkan dengan penurunan 0,317 dalam peluang logaritma relatif penggunaan kayu bakar. Status kerja bekerja dikaitkan dengan peningkatan 0,801 dalam peluang logaritma relatif penggunaan kayu bakar. Hampir signifikan. Selanjutnya ada lokasi. Wilayah perkotaan dikaitkan dengan penurunan 1,626 dalam peluang logaritma relatif penggunaan kayu bakar dibandingkan LPG atau listrik. Selanjutnya ada rasio resiko relatif. Yaitu ini ya, RRR. Jika RRR ini lebih kecil dari 1, maka prediktor meningkatkan peluang. Jika lebih besar dari 1, prediktor menurun. Jadi jika lebih kecil dari 1, prediktor menurunkan peluang. Jika lebih besar, maka prediktor meningkatkan peluang. Jika sama, tidak berpengaruh. Oke, kesimpulan umumnya saja, hasil ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor seperti pendidikan, pendapatan, lokasi, dan lokasi memiliki dampak signifikan dalam pemilihan jenis bahan bakar. Secara umum, semakin tinggi pendidikan dan pendapatan, semakin kecil kemungkinan menggunakan minyak tanah atau kayu bakar saat beralih ke listrik atau LPG. Selain itu, individu yang lebih tua juga dan memiliki status pekerjaan tertentu lebih cenderung menggunakan kayu bakar. Efek dari lokasi juga sangat kuat, menunjukkan adanya perbedaan akses atau preferensi yang signifikan berdasarkan tempat tinggal. Selanjutnya ada ini margin DX. Secara keseluruhan, analisis efek marginal ini mengkonfirmasi temuan dari regresi logistik sebelumnya. Faktor usia, pendidikan, pendapatan, dan lokasi adalah prediktor yang paling signifikan dalam menentukan pilihan bahan bakar. Peningkatan usia dan tinggal di lokasi tertentu pedesaan meningkatkan probabilitas penggunaan kayu bakar. Sebaliknya, peningkatan pendidikan dan pendapatan serta tinggal di lokasi perkotaan secara substansial meningkatkan probabilitas penggunaan listrik atau LPG. Pengaruh variabel lain seperti seks dan working status tidak signifikan. Selanjutnya ada marginal dengan predik per outcome. Ini menafsirkan efek marginal rata-rata per probabilitas listrik atau LPG. Selanjutnya yang outcome 2, ya, outcome 2 ini interpretasi adalah probabilitas penggunaan minyak tanah. Setiap tambahan usia mengurangi probabilitas penggunaan minyak tanah sebesar 0,0 poin persentase. Menikah juga menurunkan probabilitas. Selanjutnya adalah outcome yang ketiga, outcome yang ketiga ini
adalah probabilitas kayu bakar. Setiap tahun tambahan usia meningkatkan probabilitas penggunaan kayu bakar sebesar 0,23 poin persentase. Setiap tahun pendidikan juga mengurangi probabilitas penggunaan kayu bakar sebesar sekitar 1,6 poin persen. Setiap peningkatan pendapatan 1 unit dalam logaritma pendapatan mengurangi probabilitas penggunaan kayu bakar sebesar 4,0 poin persentase. Tinggal di perkotaan juga mengurangi probabilitas penggunaan kayu bakar sebesar 21 poin persentase. Selanjutnya adalah diagramnya marginal outcome yang pertama, yaitu LPG tadi. Ini diagramnya. Perkotaan lebih banyak digunakan, lebih banyak penggunaan di perkotaan timbang di perdesaan. Oke. Selanjutnya ada margin jenis kelamin. Salah ya, maaf. Kita ulangi dari yang ini saja. Oke, terus yang gambarnya oke, ini dia gambarnya, diagramnya. Oke, selanjutnya status perkawinan. Oke, margin plotnya ini. Selanjutnya working status pekerjaan. Oke, margin spot. Ini. Oke, selanjutnya kita kombinasikan 4 diagram tadi, grafik tadi dengan coding ini, terus enter. Oke, seperti ini ya. Jadi sudah terlihat semua lokasi, sex, marital status, dan working statusnya. Oke, sekian tutorial ini tentang materi multinominal logistik regresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.